teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya kalian? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu berkelimpahan. Oke, kembali lagi di sini sama saya Doni Arya Sinoswandi. Pada video yang lalu kita telah membahas mengenai bagaimana suatu proses atau suatu kegunaan dari microcontroller pada kehidupan kita sehari-hari sebagai monitoring system. Nah, di sini kita akan belajar kembali mengenai suatu teknik otomasi yang mana akan lebih besar lagi skalanya, yaitu PLC atau Programmable Logic Controller. Pasti tidak asing lagi bagi teman-teman mengetahui tentang PLC sendiri. Sebelumnya saya minta maaf karena gambar yang saya rekam saat ini menggunakan webcam, jadi tidak terlalu bagus, tidak seperti gambar-gambar sebelumnya, tapi saya harap tidak menghalangi teman-teman dan kita belajar sama-sama. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit mengenai PLC, di mana PLC yang kita gunakan saat ini nanti kita akan menggunakan PLC Omron. Nah, PLC Omron sendiri adalah PLC yang sangat common atau sangat sering digunakan di kehidupan sehari-hari, terutama bagi seorang teknisi. Nah, PLC Omron ini lebih murah, tapi juga ada beberapa kondisional ketika misalnya kita membutuhkan analog akan pastinya lebih mahal lagi. Nah, kenapa sangat umum atau common di kehidupan sehari-hari? Karena PLC Omron ini lebih kreatif, lebih mudah untuk digunakan dan dipelajari. Nah, kita akan mulai sendiri dari PLC Omron ini dengan 3 materi dasar, yaitu ada latching, ada timer, ada counter. Nah, yang pertama adalah latching. Nah, latching sendiri adalah suatu proses safe holding pada suatu program. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah salah satu bentuk dari latching, di mana dia akan melakukan safe holding ketika suatu tombol ditekan sekali saja, dan akan selesai atau akan terputus ketika ada salah satu tombol yang ditekan. Itu yang namanya latching. Yang kedua, ada juga yang namanya timer. Nah, di bawahnya ini ada timer. Nah, timer sendiri adalah suatu pewaktu. Sesuai dengan namanya ya. Jadi kita akan menetapkan set point-nya terlebih dahulu, misalnya 30 detik. Nah, nantinya ketika kita misalnya memberikan trigger pada timer tersebut, maka timer tersebut akan counting up atau counting down sesuai dengan perintah yang kita miliki. Tapi perlu diingat dan perlu diketahui sebagai informasi bahwa pada PLC Omron sendiri, yang biasanya mungkin teman-teman pernah melihat ada suatu PLC yang ada counting, ada namanya timer on delay, timer off delay. Pada PLC Omron hanya ada timer on delay. Nah, jadi untuk mensiasati tersebut nanti kita akan belajar secara langsung pengaplikasian pada soal untuk bagaimana sih caranya melakukan suatu timer off delay pada PLC Omron. Dan yang ketiga adalah ada counter. Nah, counter sendiri adalah suatu sistem di mana kita bisa melakukan suatu pencapaian nilai dengan melakukan suatu suatu trigger dari tombol ataupun dari hal lain sebagainya, yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat pada soal yang akan saya jabarkan sebentar lagi. Nah, capaian pada proses ini adalah bagaimana kita bisa memahami suatu konsep dari PLC, penggunaannya dan pengaplikasiannya pada kehidupan kita sehari-hari, sehingga nantinya ketika teman-teman mendapatkan suatu permasalahan yang lebih sulit ataupun lebih mudah, teman-teman akan lebih cepat beradaptasi. Oke, kita masuk pada suatu contoh soal yang sudah saya miliki. Contoh soal sebagai pengaplikasian dari PLC Omron ini, saya yakin bisa mencakupi 3 basic dasar yang telah kita pelajari sendiri. Nah, di mana saat tombol start ditekan, maka suatu bak yang berisi pasir ini akan terbuka selama 10 detik. Selanjutnya, air yang ada di bak kedua ini akan mengalirkan ke proses tangki ini selama 7 detik. Dan yang ketiga adalah ketika sudah pasir dan air sudah mengalir, maka selanjutnya semen akan tercampur juga atau mengalir dengan buka valve 3 selama 3 detik. Selama 5 detik. Dan yang terakhir adalah ini ada batu kerikil yang akan terbuka selama 3 detik. Jadi secara konsep akan bergantian atau continuous dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah,
Syarat yang kedua adalah mixer ini akan on ketika tombol start ditekan dan akan off ketika proses pada valve 4 selesai. Nah, selanjutnya ketika semua proses sudah berjalan, maka proses ini akan menunggu adanya kita menekan tombol load sebagai proses selanjutnya, yang mana ketika kita tekan maka valve 5 akan terbuka selama 5 detik pada tekanan pertama. Nah, ketika ditekan lagi loadnya maka akan membuka selama 3 detik. Jadi ada 2 kali penekanan. Yang pertama nanti akan buka selama 5 detik dan yang kedua adalah menekan selama 3 detik. Nah, proses ini nantinya akan berhenti dan bisa dilakukan kembali ketika kita menekan tombol start. Nah, itu adalah basic soal yang akan kita lakukan prosesnya. Nah, di mana saya sudah buka dan sudah membuat suatu program yang sesuai dengan soal yang kita miliki, di mana tombol start ini ketika saya tekan dia lebih kepada bagaimana nanti ada indikator mesin on, dan ketika mesin off dia baru akan mati indikatornya, menandakan bahwa mesin ini benar-benar sedang dalam kondisi standby atau sedang kondisi on. Dan yang kedua, saya mempunyai pengaman di mana proses pengaman ini digunakan untuk mengamankan ketika misalnya kita terjadi suatu kondisi yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari pengaman. Nah, yang selanjutnya adalah saya melakukan suatu proses safe holding untuk lampu pasir atau untuk men-trigger adanya timer dari proses yang pertama. Dari sini pasir. Nah, ketika nanti start ditekan, maka dia akan mengalirkan kepada lampu pasir. Dan juga selanjutnya dia akan safe holding. Dia hanya akan terputus ketika ada lampu air yang menyala, di mana lampu air ini hanya akan bisa on ketika ada trigger dari pasir. Nah, jadi secara skema adalah ketika nanti start saya tekan, lampu ini akan tetap holding karena adanya latching dari lampu pasir. Ketika saya tekan, dia akan holding terus menerus. Nah, dia akan berhenti ketika nantinya timer ini sudah mencapai suatu titik yang kita inginkan, yaitu 10 detik tadi. Otomatis dia akan men-trigger proses selanjutnya, yaitu pasir. Ini ke lampu air. Lampu airnya akan menyala, tetap menyala karena ada latching dari lampu air sendiri. Tapi dia akan trigger untuk mematikan proses dari lampu pasir sendiri. Itu adalah yang namanya suatu pengaplikasian dari latching dan timer. Nah, nanti kita akan lihat simulasinya. Nah, saya melakukan proses itu sama di proses selanjutnya sampai dengan proses akhir atau proses yang batu kerikil atau lampu kerikil sendiri. Nah, di mana nanti ketika sudah selesai semua, maka proses pengaman baru bisa on kembali. Karena sebelumnya lampu pengaman tidak bisa on karena proses selalu normally open semua karena ada proses yang mengalir. Nah, ketika proses pengaman sudah bisa dilakukan, maka dan mesin on, maka load itu baru bisa digunakan. Jadi load itu tidak bisa ditekan ketika proses sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, load ini akan trigger adanya counter. Ketika counter bernilai 1, maka sama dengan adanya suatu timer. Jadi ketika nilainya 1, maka timer otomatis on pada timer 4. Nah, timer 4 ini berguna buat apa? Nah, berguna buat syarat yang ditentukan tadi. Ketika 1 kali tekan, maka load akan menerima timer selama 5 detik dan seterusnya. Nah, kita langsung melihat pada proses pengaplikasian yang telah saya buat pada CX Designer. Nah, bisa dilihat ini adalah salah satu pengaplikasian dari CX Designer yang telah kita sesuaikan dengan soal. Bisa dilihat di sini ada tombol start, tombol stop, tombol load, ada mixer indikator. Nah, di sini ada juga pasir, ada air, ada semen, ada kerikil sebagai indikator juga, dan juga nantinya ada valve 5 timer 1 dan valve 5 timer 2 sesuai yang di soal, yaitu timer valve 51 itu sekitar 5 detik dan valve timer 5
yang kedua itu sekitar 3 detik. Kita langsung jalankan prosesnya. Nah, sudah muncul nilainya, indikatornya sudah. Bisa terlihat bahwa ketika misalnya tidak ada proses yang berjalan, maka pengaman akan menyala sesuai dengan yang ada pada program. Tapi tidak bisa menekan tombol load terlebih dahulu, karena tombol load sendiri syaratnya adalah ketika mesin on dan juga pengaman dalam keadaan on juga. Kita akan tekan start. Ketika start otomatis dia akan turun selama 10 detik. Dan jika kita tekan loadnya itu tidak bisa berjalan, atau load sendiri sudah dikasih pengaman. Nah, jika kita tekan start pun juga tidak akan berpengaruh sama sekali dengan proses yang terjadi. Hanya yang berpengaruh adalah tombol stop saja. Tombol stop akan mematikan suatu mesin indikator dan juga seluruh proses. Kita tombol start kembali. Proses berjalan. Kita tunggu 10 detik. Kita lihat bahwa mixer indikator juga menyala. Selanjutnya ada water. Terlihat ada animasi berupa air yang turun. Selanjutnya semen selama 5 detik, dan terakhir adalah batu kerikil selama 3 detik. Nah, proses sudah berjalan semuanya, sudah mencakupi semuanya. Langkah selanjutnya adalah untuk melakukan load sistem. Nah, load ini jika kita tekan, maka otomatis valve akan menyala dan 5 detik akan on juga. Selama 5 detik maksud saya. Hanya jika ditekan kembali, maka valve 2 akan menyala selama 3 detik. Nah, itulah proses yang telah saya jelaskan, bahwa memang pada proses ini perlu dipahami bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keamanan sangatlah penting. Bahwa kenapa saya berikan normally close pada proses ini, dan juga kenapa ada normally close lampu air, lampu semen, dan lampu kerikil dan sebagainya, karena ini menjadi suatu proses keamanan dari program. Nah, bagaimana jika proses ini tidak diberikan suatu proses pengaman? Ya pastinya kalau misalnya kita tekan start dan kita tekan load, nah dia otomatis nanti bisa berjalan acak atau tidak sesuai dengan program yang kita miliki. Nah, itulah menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu program PLC, bahwa seperti adanya pengaman itu sangatlah penting untuk keteraturan suatu proses yang terjadi. Nah, ini adalah proses yang kita jalankan tadi. Proses-proses ini sebaiknya kalau teman-teman masih perlu mendalam lagi, teman-teman bisa membuat alurnya, flowchartnya terlebih dahulu, sehingga teman-teman paham bagaimana alur yang sesuai, alur yang ada pada proses yang terjadi, sehingga tidak ada kesalahan. Nah, jika proses ini saya tekan start, maka akan mengulangi lagi di proses awal. Jadi tidak harus menekan stop terlebih dahulu. Tapi pun kalau misalnya menekan stop pun juga bisa, karena memang stop ini menjadi suatu tombol emergency jika terjadi suatu kesalahan, sehingga ketika kita tekan start kembali, maka proses akan berjalan kembali. Nah, demikian video tentang pembelajaran dari PLC. Mungkin video ini singkat, tapi kalau teman-teman pengen mengetahui lebih lagi mengenai bagaimana suatu proses pengaplikasian PLC, penjelasan program, teman-teman bisa komen di bawah ataupun kontak saya di LinkedIn saya, Doni Arya Sinoswandi, ataupun lain sebagainya sosial media saya. Saya pasti akan sama-sama berbagi ilmu, kita sama-sama belajar, sehingga apapun yang kita pelajari semoga berkah. Demikian video dari saya, semoga kita bisa belajar lebih giat, semoga kita bisa memahami dan mengimplementasikan ilmu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. See you, terima kasih.